Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau bahas materi kelas 5 SD sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, materi pada bab 1 yang pertama untuk matematika kelas 5 SD adalah penjumlahan pecahan. Nah, pada penjumlahan pecahan, apa aja yang harus kita pahami? Materi penjumlahan pecahan secara keseluruhan ada 8 materi yang harus kalian semua pahami. Namun, pada video kita kali ini kita hanya bahas 4 materi yang pertama saja, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan yang terakhir adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. 4 materi berikutnya kita bahas pada video part 2. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan mana yang penyebut dan pembilang. Yang kedua, jumlahkan bagian pembilang saja. Dan yang ketiga adalah sederhanakan hasil penjumlahannya. Langsung kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, ada 1/7 ditambah 2/7. Nah, 1/7, kita lihat pecahan berikut ini 1/7 yang merupakan pembilang adalah angka 1 dan yang merupakan penyebut adalah angka 7. Pada pecahan, angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Sehingga 1/7 ditambah 2/7 yang dijumlahkan hanyalah angka 1 dan 2. Hasil akhirnya adalah 3/7. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, 1/6 ditambah 2/6. Yang dijumlahkan hanya angka 1 dan angka 2 saja, karena merupakan pembilang. 1 ditambah 2 yaitu 3/6. Setelah kita dapatkan hasilnya 3/6, langkah yang terakhir adalah menyederhanakan pecahannya. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu membagi sebuah pecahan dengan angka yang sama, baik itu untuk pembilang maupun untuk penyebut. Dari pecahan 3/6 dapat sama-sama kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 yaitu 1, dan 6 dibagi 3 yaitu 2. Sehingga hasil sederhana dari 3/6 adalah 1/2. Oke, next kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tetap kita harus menentukan mana yang penyebut dan mana yang pembilang. Yang kedua, ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Yang ketiga, jumlahkan bagian pembilangnya saja. Dan yang keempat, kita sederhanakan hasil penjumlahannya. Berikut contohnya.
Soal yang pertama yaitu 3/5 ditambah 4/6. Kita lihat pembilang dan penyebutnya. Dari 3/5 ditambah 4/6 memiliki penyebut yang berbeda, karena yang satu angka 5, yang satu lagi angka 6. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita harus mencari KPK antara angka 5 dan angka 6. Sementara adik-adik semua udah belajar KPK di kelas 4. Jadi ingat-ingat lagi materi kelas 4-nya ya. Nah, untuk angka 5 dan angka 6 memiliki KPK yang sama di angka 30. Sehingga untuk menjadikan penyebutnya angka 30, maka harus dikalikan dengan angka tertentu. Oke, yang pertama untuk pecahan 3/5. Untuk memiliki penyebut yang berangka 30, maka angka 5 harus dikali 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, karena penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya juga harus dikali 6, yaitu 3 kali 6. Nah, sehingga hasil dari 3/5 untuk pecahan senilainya adalah 18/30. Karena 3 kali 6 sama dengan 18, 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi 3/5 sama halnya nilainya dengan 18/30. Oke, untuk 4/6 diberlakukan cara yang sama. Untuk memiliki penyebut dengan angka 30, maka angka 6 harus dikalikan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. Sehingga 4 kali 5 sama dengan 20, dan 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi 4/6 memiliki nilai yang sama dengan pecahan 20/30. Oke, setelah penyebutnya sama, yaitu angka 30, barulah kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menjumlahkan pembilangnya saja. Sehingga yang dijumlahkan hanyalah 18 ditambah 20. Jadi hasil akhir dari 18/30 ditambah 20/30 sama dengan 38/30. Ini hasil penjumlahan pecahannya. Next, kita harus menyederhanakan pecahan ini. 38/30 dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu 30/30 ditambah 8/30. Sama halnya dengan 38/30 kan? Nah, 30/30 sama dengan 1, 8/30 mengikut, kemudian kita sederhanakan 8/30 sehingga hasil akhirnya menjadi 1, 4/15. Oke, apakah masih ada yang bingung? Oke, next kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 1/9 ditambah 4/6. Kita lihat penyebutnya, ternyata penyebutnya merupakan angka yang berbeda. Satu angka 9, satu angka 6. Nah, untuk menyamakannya kita harus mencari KPK antara angka 9 dan angka 6. KPK dari angka 9 dan angka 6 adalah 18. Untuk menuju angka 18, maka penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan tertentu. Oke, kita selesaikan yang 1/9 terlebih dahulu. Untuk memiliki penyebut angka 18, maka angka 9 harus dikalikan 2. Karena angka 9 harus dikalikan 2, pembilangnya pun juga harus dikalikan 2.
Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2, 9 kali 2 sama dengan 18. Sehingga 1/9 itu sama halnya nilainya dengan 2/18. Yang kedua, pecahan 4/6. Untuk menyamakan penyebutnya, 6 harus dikalikan 3, sehingga hasilnya adalah 18. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. 4 kali 3 sama dengan 12, dan 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi 4/6 memiliki nilai yang sama dengan 12/18. Setelah memiliki penyebut yang sama, selanjutnya kita jumlahkan pembilangnya saja. Jadi 2 tambah 12 sama dengan 14, dan penyebutnya hanya mengikut. Jadi 2/18 ditambah 12/18 hasilnya adalah 14/18. 14/18 masih bisa kita sederhanakan menjadi 7/9, karena sama-sama kita bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7, dan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Oke, next kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Dan yang ketiga, jumlahkan bagian pembilangnya saja apabila pecahannya sudah bernilai sama. Dan yang keempat, sederhanakan hasil penjumlahannya. Next, kita lihat contohnya. Nah, contohnya adalah 2/3 ditambah 1/2. Nah, langkah yang pertama, 2/3, kita salin saja 2/3, ditambah 1/2 harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yaitu perhatikan baik-baik ya. Angka bilangan bulatnya dikali dengan penyebut. 1 kali 2. Kemudian hasil dari perkalian tersebut ditambahkan dengan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itulah yang akan menjadi pembilang di pecahan biasa. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita taruh di pembilang. Untuk penyebutnya mengikut saja. Karena penyebutnya adalah 2, maka penyebut dari pecahan biasa 1/2 juga 2. Hasil akhir dari 1/2 diubah menjadi pecahan biasa adalah 3/2. Ingat, bilangan bulatnya dikali dengan penyebut, kemudian ditambah dengan bilangan pembilangnya. Itu akan menjadi angka di pembilang pecahan biasa. Kemudian penyebutnya hanya mengikut saja. Nah, setelah menjadi pecahan biasa 2/3 ditambah 3/2, langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya karena penyebutnya berbeda. 1 angka 3, 1 lagi angka 2. Untuk menyamakan penyebutnya, ingat kita harus mencari KPK antara angka 3 dan angka 2. KPK dari angka 3 dan angka 2 adalah angka 6. Untuk menuju angka 6, maka angka 3 dan angka 2 harus dikalikan dengan angka tertentu. Oke, untuk 2/3. Untuk penyebutnya menjadi angka 6, angka 3 harus dikalikan 2. Karena angka 3 harus dikalikan 2, pembilangnya pun harus dikalikan 2, yaitu 2 kali 2. Sehingga 2/3 memiliki nilai yang sama dengan 4/6. Untuk 3/2, agar penyebutnya memiliki angka 6, maka 2 harus dikalikan 3.
Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3, yaitu 3 kali 3. Sehingga 3/2 memiliki nilai yang sama dengan 9/6. Setelah penyebutnya sama, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan bagian pembilangnya saja. 9 ditambah 4 menjadi 13/6, karena penyebutnya adalah 6. 13/6 kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 21/6. Oke, ada yang masih belum mengerti? Kita lihat contoh yang kedua, yaitu 3/4 ditambah 2/5. Langkah yang pertama, ubah 3/4 menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 4 ditambah 3 untuk pembilangnya. 2 kali 4, 8, 8 tambah 3, 11. Kemudian penyebutnya hanya mengikut, karena penyebutnya adalah angka 4, maka ikut. Menjadi 11/4. Kemudian ditambah 2/5. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK antara 4 dan 5, yaitu angka 20. Sehingga 11/4 agar memiliki penyebut angka 20 harus dikalikan 5. 11 kali 5 per 4 kali 5 ditambah 2 kali 4 per 5 kali 4. Sehingga hasilnya 55/20 ditambah 8/20. Setelah memiliki penyebut yang sama, jumlahkan pembilangnya saja. 55 tambah 8 sama dengan 63. Per penyebutnya mengikut saja, yaitu 20. 63/20 apabila disederhanakan menjadi 3/20. Oke, next kita masuk ke materi yang keempat, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama mengelompokkan pecahan biasa. Yang kedua, ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut sama. Yang ketiga, jumlahkan bagian pembilangnya saja. Dan yang keempat, sederhanakan hasilnya. Berikut caranya. 2/5 ditambah 2/3. Kelompokkan pecahan biasanya, sehingga dipecah menjadi 2 ditambah 2/5 ditambah 1 ditambah 2/3. Kelompokkan dengan jenis yang sama, bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. 2 tambah 1 tambah 2/5 tambah 2/3. Langsung dijumlahkan, 2 tambah 1, 3. Karena 2/5 tambah 2/3 itu memiliki penyebut yang berbeda, jangan lupa disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Sehingga setelah disamakan, menyamakan penyebutnya sama dengan paparan-paparan sebelumnya. Jadi kalian harus perhatikan video ini dengan baik. Sehingga setelah disamakan penyebutnya, hasilnya menjadi 3 ditambah 6/15 ditambah 10/15. Hasil akhirnya adalah 3, 16/15. Nah, 16/15 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/15. Hasil akhirnya, jumlahkan bilangan bulatnya, yaitu 4. 1/15-nya menjadi mengikut saja. Hasil akhir dari 2/5 ditambah 1, 2/3, yaitu 4, 1/15. Oke, supaya lebih mengerti,
Ayo, kerjakan latihan di bawah ini. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Materi lanjutannya tentang penjumlahan pecahan akan dibahas di video part 2. Oke, see you. Dadah, bye-bye. Terima kasih.